Contoh, saya pernah kedatangan ibu dengan anak perempuan, datang nemuin saya masih ingat itu hari Minggu pagi. Dia datang, kemudian ibunya bilang, Ustadz, saya minta didoain atau agar anak saya mendapatkan jodoh, atau saya dinasehatin bagaimana anak saya bisa mendapatkan jodoh. Loh, emang kenapa, Bu? Anak saya umurnya sudah berapa waktu itu, 28 kalau nggak salah ya. Saya agak lupa, tapi seingat saya 28 lah. Nah, itu waktu saya lihat anaknya, biasa sih wajahnya. Saya bilang cantik ya, biasa aja, wanita Jawa biasa. Saya amati aja. Waktu saya amati ini kayaknya sholatnya tertib, kan gitu ya. Sholatnya tertib, sunnahnya jalan bagus, baca Quran tertib. Dari apa yang dikerjakan, sombong itu jarang sekali dilihatkan, kan ujub riya jarang. Kemudian dia hormat sama orang tuanya. Saya amati itu tuh. Saya hanya cuma bilang, Bu, ini putri ibu ini tinggal nunggu aja gitu. Nunggu gimana, Ustaz? Tinggal nunggu. Ini semuanya nggak ada persoalan. Saya nggak bisa cerita seperti ini. Nggak ada persoalan. Tapi anak saya itu 3 tahun ini nggak punya temen gitu. Waduh, kalau udah ngomong 3 tahun nggak punya temen, mikir lagi saya. Tapi kalau hati saya sih waktu itu, saya merasa ini putri ibu, tetap saya ngomong putri ibu nggak ada masalah. Saya melihat kayaknya baik, tinggal nunggu aja dari Allah. Nunggunya kapan, Ustadz? Ya nggak tahu. Saya bukan asisten Tuhan. Saya memang ngomong seperti, saya bukan asisten Tuhan, jadi saya nggak tahu. Tunggu aja. Ibu doain si putri ibu nanti mudah mendapatkan jodoh yang sekufu, yang seiman seperti itu, yang soleh. Nah, selesai itu memang saya mendoakan. Doa saya nggak panjang. Untuk doa seperti itu nggak panjang, apalagi anaknya menurut saya, ini menurut saya aja nggak ada masalah. Itu Minggu pagi. 2 minggu kemudian datanglah ibu itu kepada saya lagi. Ustadz, ingat saya? Ingat anak saya yang konsul untuk anak saya yang cari jodoh. Iya, gimana Bu? Gimana kabarnya? Baik Ustadz, saya mau ngabari. Iya, alhamdulillah bulan depan anak saya mau nikah. Oh, alhamdulillah gitu kan. Terus saya masih ingat ibu itu baru 2 minggu. Kemudian gimana? Kenapa ibu nemuin saya? Saya mau cerita, Ustadz, memang kayaknya betul yang Ustadz ceritain itu. Gimana? Ustadz kan bilang ini tinggal nunggu aja dari Allah kan gitu ya. Iya, saya ingat ibu. Gimana? Jadi waktu pagi itu ketemu sama saya, hari Minggu pagi itu ketemu sama saya. Minggu malamnya itu ada yang datang ngelamar. Gitu. Ngelamar, anaknya perempuan juga nggak tahu, nggak ada janjian. Oh, belum kenal. Bukan belum kenal, belum janjian ya. Belum nggak janjian. Jadi laki-laki itu sama anak perempuannya kenal itu memang 3 tahun dulu, 3 tahun lebih dulu. Dia kenalan, ngobrol ini. Besok saya tak main, habis itu nggak ada kabar. Istilahnya. Nah, tiba-tiba setelah itu langsung dilamar, malam itu dilamar. Laki-laki itu sama ininya. Nah, karena udah tahu dan dia sendiri sebelumnya saya bilang nanti ada petunjuk dari Allah Ta'ala, mudah-mudahan ibu paham dan diikutin aja petunjuk itu, jangan dilawan. Ya akhirnya ya diterima. Iya. Itu doanya apa Pak Ustadz? Kasih. Haji mau nanya nih. Kasih Ustadz. Saya mau ngomong tapi itu nggak boleh tahu. Haji mau nanya nih doanya. Kok secepat itu ya? Nah, ya memang ini yang saya ingat, yang sangat cepat karena pagi kemudian malam dilamar. Ada yang datang 1 bulan dilamar, 1 bulan setengah, 2 bulan, 3 bulan itu ada seperti itu. Jadi saya mengalami hal seperti itu, tapi rata-rata alhamdulillah mbak-mbaknya nurut. Tapi kalau kelihatan saya amati nggak nurut, ya saya diem aja, pura-pura nggak tahu aja. Ini nggak nurut nih, tapi tahu, tapi saya diem. Saya nggak mau komen tentang hal itu karena itu kan saya terlalu masuk, terlalu dalam, karena yang dia inginkan pingin nikah, tetapi dia maunya tidak nurut sama saya. Bukan tidak nurut itu menentang ya, tidak terlalu nurut lah. Jadi ya saya nggak bisa ngapa-ngapain, kayaknya nggak terlalu nurut, ya sudah saya diem aja. Seperti itu. Nah, makanya bagaimana caranya bisa mendapatkan? Nah, bagi mbak-mbak, bagi mas-mas yang sudah pingin nikah, coba dievaluasi, muhasabah. Apakah dulu sering
ngajak berantem dengan orang tua, entah itu bapak, entah itu ibu, ya, entah itu orang yang mendidik. Oh, belum tentu orang tua. Belum tentu orang tua, jadi orang yang mendidik dia, karena dia diambil, disekolahkan oleh orang tersebut, sering nggak menyakiti hatinya. Nah, kalau sering minta maaf, jangan cuma sekali. Walaupun kita tahu Allah itu Maha Pengampun, tapi dosa yang kita lakukan berkali-kali itu jangan cuma minta maaf sekali, tetap berkali-kali sesuai dengan takaran dosa yang dikerjakan. Sama seperti gini maksud saya. Kan kita itu dosa itu seperti gini, seperti orang mau makan. Kan sehari ini kan kita makan normal itu kan 2 kali ya. 3 kalau itu kan saya ya. Kalau 3 ya. 3 ya, orang normal 3 ya. Pagi, siang, Jadi malam. saya nggak normal ya. Orang normal makan 3 kali kan 3 1 piring, nanti 3 1 piring, pagi 1 piring, siang 1 piring, malam 1 piring, kan gitu nih normal nih. Itu nanti kalau dilakukan 5 tahun aja, itu kan sebenarnya bertonton nasi ya. Ya, berpiring-piring juga itu. Nah, kalau bisa makan itu sama seperti mohon maaf itu setiap hari itu seperti itu. Tidak mungkin minta maaf itu satu, maksudnya apa? Makan itu yang sekian 5 tahun itu dimuakan sekali 10 ton ya kan nggak mungkin. Paham ya? Jadi tetap harus satu-satu, maksudnya setiap hari minta maaf sama orang tuanya, entah ayah, entah ibu, entah orang yang ini, terus minta maaf, mohon ampun kepada Allah. Jadi bukan hanya cuma minta maaf sama orang tuanya, mohon ampun kepada Allah Ta'ala apa yang dikerjakan. Ya mudah-mudahan dari sanalah nanti insya Allah Allah akan memberikan jalan. Oh orang ini paham, oh anak ini paham, mudah-mudahan disesuaikan, sekufu sama Allah Ta'ala. Seperti itu. Kalau itu doanya nggak usah yang aneh-aneh. Doa itu contoh mamanya seperti ini kalau untuk jodoh. Ya Allah, aku mohon kepadamu bagi mbak-mbak nih. Bagi mbak-mbak doanya nih. Aku mohon kepadamu mudahkanlah dalam waktu yang tidak lama. Aku menemukan jodoh seorang laki-laki, itu kalau mbak-mbak, kalau laki-laki seorang wanita. Kalau mbak-mbaknya seorang laki-laki yang seiman, yang sekufu, yang soleh, yang bertanggung jawab dunia dan akhirat. Cukup. Boleh nambahin dikit, bolehlah. Nambahin tidak malu-malu, diajak kondangan boleh. Yang laki-laki juga boleh seperti itu ya. Ini hanya bercanda, tapi ya silakan, itu bercanda aja. Nah, disitulah sebenarnya doa itu hanya seperti itu. Kalau orang tua doanya seperti apa? Ya sama seperti itu, cuma dibalik aja. Ya Allah, berikan kepada anakku waktu yang tidak lama. Anak perempuan nih, anakku perempuan, jodoh seorang laki-laki, kan sama ya. Laki-laki yang seiman, yang sekufu, sepantaran bagaimana Allah itu melihat. Yang soleh, yang bertanggung jawab dunia dan akhirat. Apakah Amin. orang tuanya juga harus minta maaf sama anaknya setiap hari gitu, Pak? Kalau orang tuanya memang nggak salah, nggak ada masalah. Tapi kalau orang tuanya hobinya salah, bikin masalah di keluarga, ya memang sepantasnya lah seperti itu. Karena cara Allah itu nanti menguji keluarga itu nggak cuma dari anaknya sendiri. Bisa aja kalau orang tuanya memang arogan, emosional, mau menang sendiri, anaknya bisa aja nggak diizinkan nikah sama Allah. Biar belajar orang tuanya. Seperti itu. Jadi banyak hal cara Allah itu menggiring agar hamba-hambanya yang muslim itu taat. Sebenarnya kan seperti itu. Yang akan memberikan jodoh siapa? Allah. Tetapi orang tuanya, umpamanya orang tuanya dengan anaknya itu selalu nyalahin. Akhirnya anaknya juga nyalahin orang tuanya. Lah nggak ketemu semuanya. Kalau anaknya gara-gara kamu sih, kamu nggak pernah nurut sama orang tua, nggak pernah nurut sama papa, nggak pernah nurut sama mama. Lah kan nyalahin. Nanti kalau anaknya balas, lah habis papa sih dulu begini, lah kan nggak selesai. Kusut jadinya. Lah, nggak kusut sebenarnya. Nah, itu orang tuanya nggak paham, bukan kusut kalau saya.